Bisa dipastikan hanya Vietnam sajalah yang sangat serius dengan Piala AFF 2024 sehingga memanggil pemain-pemain terbaiknya dan melakukan pemusatan latihan di Korea. Sementara Indonesia menggunakan pemain U22, Thailand tidak akan diperkuat oleh pemain-pemain ikoniknya seperti Chanatip dan Terasil Dangda. Sementara Malaysia itu tidak akan diperkuat oleh mayoritas pemain utama yang merumput di Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Nah, jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF sebentar lagi akan digulirkan ya, 8 hari, seminggu lebih lah, seminggu lebih akan kurang lebihnya ya, seminggu lagi akan digelar. Dan seperti biasa para pesertanya sudah mulai menggelar pemusatan latihan, pelatih tim nasional juga sudah mulai memanggil pemain-pemain, daftar skuadnya itu sudah diumumkan. Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan di Bali dengan tim U22. Mayoritas tim U22, saudara-saudara. Mayoritas tim U22 dengan ada 3 pemain abroad yang tampaknya akan bergabung. Marcelino Ferdinand, kemudian Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. Selebihnya kayak Rafael Strike, kemudian Ivar Jenner itu sepertinya tidak akan mendapatkan izin dari klubnya, saudara-saudara. Tetapi ternyata itu bukan hanya Indonesia, saudara-saudara, yang memutuskan untuk memberi kesempatan bermain kepada tim B. Nah, Malaysia dan Thailand itu juga berpikiran yang sama tampaknya. Berpikiran yang sama sehingga mereka ya ada, selain tentu saja ini bukan kalender FIFA, susah menggunakan pemain terbaiknya. Negara-negara ini tampaknya juga berpikir AFF tidak terlalu prioritas lah ya, tetap penting tetapi bukan yang utama, sehingga mereka dengan beraninya juga sama seperti yang dilakukan oleh Sintayong, pelatih Malaysia si Pau Marty Vicente maupun pelatihnya Thailand si Masa Tadaisi ini juga memanggil pemain-pemain gabungan antara pemain-pemain muda dengan pemain-pemain senior dari liga lokal. Dan ini juga mungkin sajalah tim B lah. Indonesia B, Malaysia B, Thailand B, Vietnam itu kemungkinan juga tim B, saudara-saudara. Jadi hanya sejauh ini ya, dari daftar skuad yang sudah muncul ini, kemungkinan besar sepertinya, ini bukan kemungkinan lagi, sepertinya besar 99,9% hanya Vietnam yang tampil dengan tim utama. Kita bedah satu-satu, saudara-saudara, satu-satu negara yang sudah mengumumkan skuad, karena ada yang sudah mengumumkan, ada yang belum. Nah, ini ada, kita mulai saja dari Malaysia. Malaysia ini juga sudah mengumumkan skuad, saudara-saudara. Pau Marty Vicente sudah mengumumkan skuad dengan banyak pemain bintang mereka, banyak pemain utama mereka, tim utama yang mayoritasnya berasal dari Johor Darul Taksim itu tidak dipanggil.
pemain-pemain utama Malaysia yang selama ini menghuni starting line up maupun dipanggil ke berbagai macam panggung sepak bola level FIFA itu tidak dipanggil. Misalnya seperti yang kebanyakan dari Johor ya, misalnya seperti si Shihan Hasmi, itu penjaga gawangnya juga tidak dipanggil. Tetapi bukan hanya yang dari Johor, yang dari mana-mana yang bagus-bagus itu juga mereka tidak. Dion Kuls juga tidak dipanggil. Harith Haikal, Matthew Davis, Corbin Ong, Feroz Baharudin, kemudian Juniole Edsdal, Ruven Tiran juga tidak dipanggil. Noah Len, Brendan Gunn, kemudian Safawi Rashid, Akhyar Rashid, kemudian Romel Morales juga tidak ada di situ. Kemudian Faisal Halim, tentu saja Arif Aiman tidak dipanggil. Muhammadu Sumareh juga tidak dipanggil di situ, saudara-saudara. Tidak ada dalam skuad yang akan bermain di Piala AFF nanti. Sebagai gantinya ya pemain-pemain, ini pemain-pemain jebolan U23 yang lalu dengan beberapa pemain senior yang memang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di Harimau Malaya. Misalnya seperti si Rahadiasli Rahalim, itu kipernya. Kemudian Kalamullah Al-Hafiz, Hasid Najli, itu juga kipernya dipanggil. Kemudian Kusaini Pie, Declan Lambert, Jimmy Raymond, kemudian Aiman Hakimi, Harith Samsuri, Daniel Ting, Dominic Tan. Nah, Daniel Ting dan Dominic Tan sudah sering dipanggil, tetapi sekarang dipanggil lagi. Kemudian Adip Raub juga dipanggil. Endrick itu sudah sering dipanggil, tetapi mungkin ini sebagai pemain seniornya lah bersama dengan Daniel Ting dan Dominic Tan. Kemudian ada lagi Daniel Amir Nur Hisam, kemudian Muhammad Abu Khalil, Dalil Sam George, kemudian Stuart Wilkin, Ezekiel Aguero itu juga masuk ke skuad Piala AFF kali ini. Kemudian Samir Kutu Alba, Paulo Josue itu masuk ke situ. Beberapa pemain utama yang dipanggil. Kemudian ada Nazamuddin Akmal, Gunalan Pavitran, Hakimi Azim, Fergus Terne, kemudian Fazlul Amir, Syafiq Ahmad, dan Darren Lock. Jadi ini adalah gabungan pemain-pemain B dan pemain A. Ada pemain utama yang dipanggil, tetapi beberapa pemain yang selama ini jarang dipanggil juga diberi kesempatan. Ada juga pemain-pemain muda yang diberi kesempatan untuk bermain di tim yang ini, saudara-saudara. Malaysia, Thailand juga sama, saudara-saudara. Thailand juga sama, kombinasi antara pemain muda, pemain senior, pemain utama, pemain tim A yang ada yang dipanggil. Selebihnya pemain-pemain cadangan lah, pemain-pemain yang jarang diberi kesempatan bermain di tim A juga dipanggil. Thailand itu si Masa Tadaisi, pelatihnya yang dari Jepang. Misalnya si kipernya itu Patiwat Kamai, kemudian Kampol Pato Makakul, kemudian Korakot Pipat Nada, itu penjaga gawangnya, 3 penjaga gawang. Kemudian ada Pansa Hemfibun, kemudian ada Supanat Burerat, Nicholas Mikkelsen, itu pemain keturunan yang sekarang dari Denmark, OB Denmark, itu apa ya? Odense BK Denmark, dia main di situ. Kemudian ada Charles Mark Auki. Kemudian Jonathan Kemde. Jonathan Kemde pasti saudara-saudara ingat. Jonathan Kemde adalah pemain SEA Games yang waktu di Kamboja itu, yang kontroversial itu, yang ngakunya sudah insaf tidak mau membela tim nasional Thailand, tetapi sekarang dipanggil lagi untuk Piala AFF. Dia sekarang main di Ratchaburi. Dulu juga main di Ratchaburi sih. Kemudian ada lagi Titanom Akson Sri, James Beresford, itu pemain keturunan juga. Kemudian Seringkan Pomsupa, kemudian Apisit Sorada, Kitsada Notarat. Kemudian ada lagi Supacok Sarasat, itu pemain dari Hokkaido Consadole Sapporo. Pemain utamanya dipanggil untuk membimbing pemain-pemain cadangan. Kemudian ada lagi Werate Pompan, kemudian ada lagi Peradon Camrasatmi. Kemudian ada lagi Ekanit Panya, itu juga tim utama, main di Urawa Reds Diamond di Jepang. Saudara-saudara dipanggil. Kemudian ada Woracit Kanitsri Bampen. Kemudian ada lagi William Wedersjo, itu adalah pemain keturunan juga, pemain keturunan Thailand. Kemudian Anand Yongsangwal, itu adalah pemain SEA Games, kalau sudah ingat. Kemudian Akaparapong Pumisat
Seksan Ratri, kemudian ada lagi Ben Davis, itu juga pemain keturunan pemain SEA Games kalau nggak salah, kalau nggak saya ingat. Kemudian ada lagi Supanat Muenta yang dulu Buriram pernah main di Belgia kalau nggak salah, sekarang sudah balik lagi ke Thailand. Kemudian ada lagi Terasak Poipimai, itu juga pemain SEA Games kalau saudara-saudara ingat. Terasak Poipimai pemain SEA Games main dengan Asnawi di Port FC. Dan ada Patrick Gustafsson, itu juga pemain keturunan yang membela kalau nggak salah di Jepang atau di mana lah, itu pokoknya itu pemain. Jadi kombinasi antara pemain utama, pemain tim A dan pemain tim B, ada pemain muda, ada juga pemain-pemain debutan. Indonesia, Malaysia, dan Thailand bersama-sama kompak ini saudara-saudara. Ini sepakat ya, nggak tahu ya ini kebetulan atau memang udah ada komunikasi sebelumnya menggunakan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain tim B, tim nasional B lah. Itu kita sebutnya begitu. Vietnam ini saudara-saudara, ini benar-benar menggunakan skuad utama. Serius sekali mereka saudara-saudara. Serius sekali. Kim Sang-sik pelatihnya Vietnam yang dari Korea Selatan itu serius sekali dan benar-benar menjadikan Piala AFF 2024 ini sebagai target. Mungkin harga mati lah kira-kira seperti itu. Target juara itu mereka benar-benar serius sekali. Terbukti mereka memanggil 30-an pemain dan menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Di sana akan beruji coba dengan sejumlah klub dari Korea. Klub K-League One kalau nggak salah, K-League One dan K-League 2 akan diuji coba di sana. Mereka memanggil pemain-pemain yang ini adalah pemain-pemain utama, pemain-pemain yang bagus-bagus versi Vietnam ya. Pemain-pemain yang bagus. Selain tentu saja sedang menunggu izin untuk pemain naturalisasi asal Brasil yang baru mendapatkan paspor Vietnam, si Rafael Son atau Nguyen Quan Son. Itu sedang ditunggu nih suratnya kapan akan datang. Kalau nanti dia datang, dia pasti akan main di Piala AFF. Selebihnya adalah pemain-pemain yang selama ini sudah membela Vietnam bertahun-tahun. Dan Van Lam kipernya, Nguyen Philip, kemudian Do Duy Man, dipanggil Phu Van Tan, Bui Tien Dung, Ho Tan Tai, Nguyen Tan Bin, kemudian Nguyen Tan Chung, Bui Hoang Viet An, Pham Quan Man, Truong Tien An, itu semua dipanggil. Kemudian ada lagi Nguyen Quang Hai, Nguyen Hong Huang Duk, kemudian Quat Van Can, Nguyen Tai Son, dipanggil juga. Li Pham Tan Long, Chow Ngoc Quan, Nguyen Van Truong, Nguyen Hai Long. Kemudian Doan Nguang Tan, Tran Bao Tan, itu adalah dua pemain yang belum punya caps di lini tengah. Sementara di depannya mereka punya seperti biasa Nguyen Tin Lin, Pan Van Duk, kemudian Pham Tuan Hai, Nguyen Din Bak, kemudian Din Tam Bin, Bui Phi Hao, dan Nguyen Nguyen Quoc Fit ini juga pemain debutan, pemain baru yang belum punya cap. Tetapi kan itu sebagian besar nanti akan dicoret. 7 pemain akan dicoret, 23 akan didaftarkan, termasuk kemungkinan besar si Rafael Son, Nguyen Quan Son akan didaftarkan untuk pertandingan di grup B saudara-saudara. Salah satunya akan melawan Indonesia. Ya saudara-saudara, normal-normal saja, wajar-wajar saja, dan cukup masuk akal kalau tim-tim seperti Malaysia, Thailand, Indonesia itu tidak terlalu memprioritaskan Piala AFF. Terbukti dengan memanggil pemain-pemain lapis kedua, tim nasional B lah, kira-kira seperti itu kita sebut aja begitu ya saudara-saudara ya, kita sebut saja tim nasional. Itu cukup masuk akal karena yang pasti nih ya, Piala AFF itu tidak masuk kalender FIFA, tidak digelar dalam kalender FIFA. Jadi itulah alasan paling utama dan pertama yang menyulitkan pelatih-pelatih. Saya rasa pelatih seperti Masatada Isi, Pau Marti Vicente, Sintayong, kemudian siapa lagi lah itu pelatih-pelatih yang lain, itu sebenarnya ini dalam hati mereka ingin tampil dengan kekuatan terbaik supaya bisa juara, supaya Piala AFF 2024 ini semarak lah, meriah lah, bergengsi lah. Tetapi kan faktanya memang ini bukan kalender FIFA, sehingga mereka kesulitan untuk memanggil klub di dalam negeri saja. Negosiasinya luar biasa saudara-saudara, negosiasinya luar biasa, bujuk rayunya juga luar biasa. Jadi ini salah satu alasan. Kedua ya mungkin prioritas
prioritas mereka tentu saja bukan lagi menganggap Piala AFF sebagai prioritas. Kayak Thailand itu mereka sudah sering juara, yang ngapain lagi mati-matian ngoyo berjuang di Piala AFF. Walaupun Indonesia juga belum pernah juara Piala AFF. Tapi kan sekarang prioritasnya ada di kualifikasi Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia. Begitu pula dengan Malaysia, kesulitan terbesar pemanggilan pemain. Vietnam saja yang tampaknya ringan, mudah-mudah saja, karena bulan lalu mereka bulan November itu mereka tidak FIFA Matchday, tidak pertandingan untuk menyelesaikan liganya. Jadi pertandingan-pertandingan liga digeber di situ supaya nanti pada Piala AFF itu pemainnya bisa dipanggil, liganya bisa libur sementara. Beberapa tim besar di Asia Tenggara ini tidak akan tampil dengan tim terbaik dia, saudara-saudara. Saya bisa jamin ini Piala AFF tetap bergengsi, tetap menarik, tetap akan menampilkan pertandingan-pertandingan menarik. Karena begini, tim B pun, pemain-pemain cadangan pun pasti akan berusaha, akan berjuang sekuat tenaga untuk menang, untuk menarik perhatian pelatih supaya mereka bisa naik kelas, naik level ke tim utama. Pemain-pemain muda Indonesia U22 yang dipanggil di sini pasti mereka akan unjuk gigi lah, berjuang sekuat tenaga supaya dipilih Sintayong untuk pertandingan nanti di kualifikasi Piala Dunia. Begitu pula pemain-pemain Thailand, begitu pula juga pemain-pemain Malaysia, pemain-pemain mudanya, kemudian pemain-pemain cadangannya, pemain-pemain tim B-nya itu pasti akan jadi jangan takut kalau ini turnamen ini tidak berkualitas, tetap berkualitas. Apalagi Vietnam punya tim utama. Tetapi alangkah baiknya, saudara-saudara, turnamen seperti Piala AFF ini kalau mau dilanjutkan ya digelar saja di kalender FIFA. Itu yang paling penting. Kalau tidak digelar di kalender FIFA ya dibubarkan saja, nggak usah digelar lagi, atau digelar khusus untuk junior lah, level junior. Walaupun sudah ada Piala AFF U23, U20, U19, U16, tetapi ada baiknya itu seperti itu, masuk kalender FIFA atau tidak digelar sama sekali, atau digelar khusus untuk tim junior atau khusus untuk tim B. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita omongin, semua sudah kita obrolin, semua sudah kita cakap, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang skuad. Skuad pemain, daftar pemain yang sudah resmi diumumkan oleh negara-negara peserta Piala AFF 2024, saudara-saudara. Belum semuanya memang, belum semuanya mengumumkan skuadnya, tetapi beberapa sudah mengumumkan skuadnya seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia. Ya Big Four lah, Big Four di Asia Tenggara sudah mengumumkan skuadnya. Dan yang paling menarik adalah Vietnam. Hanya Vietnam yang menampilkan skuad terbaik. Hanya Vietnam yang menampilkan the bestnya. The bestnya dialah. Tim terbaiknya dia itu hanya Vietnam, saudara-saudara. Ada Nguyen Quang Hai, ada Dang Van Lam, ada Philip Nguyen, ada Nguyen Tin Lin, ada Rafael Son yang sedang ditunggu izinnya, naturalisasinya dari FIFA disahkan. Selebihnya, saudara-saudara, seperti Indonesia, kita tahu sendirilah Indonesia memanggil pemain-pemain U20, walaupun ada beberapa pemain abroad yang dipanggil, tetapi tidak semuanya abroad itu bisa bermain. Kemungkinan besar yang hanya bisa bermain ya hanya Marcelino, hanya Pratama, dan hanya dengan Asnawi Mangkualam. Selebihnya pemain abroad yang dipanggil seperti Rafael Strike, Ivar Jenner itu kemungkinan besar tidak akan diizinkan. Akibatnya semuanya adalah pemain-pemain U22 yang dulu pernah hampir ikut Piala Dunia U20 tahun 2021. Nah, sekarang ini dipanggil kembali untuk bermain. Thailand juga sama, saudara-saudara. Thailand juga sama. 4 pemain ikonik mereka, 4 pemain terbaik mereka yang selama ini sudah menjadi tulang punggung Thailand itu tidak dipanggil. Chanatip Songkrasin, kemudian Terasil Dangda, kemudian Teraton Bunmatam, kemudian Sarah Yuyen. Itu tidak dipanggil. Jadi
mayoritas adalah pemain B lah, kira-kira seperti itu. Mayoritas pemain B. Begitu pula Malaysia. Malaysia juga tidak memanggil pemain-pemain utama mereka. Arif Aiman gak ada di situ, Noah Lane gak ada di situ, Dion Kools gak ada di situ, Safawi Rashid, Akhyar Rashid gak ada di situ, Faisal Halim, Brendan Gunn, kemudian Corbin Ong, kemudian Sihan Hasmi, Harith Haikal, semuanya tidak dipanggil, saudara-saudara. Yang dipanggil adalah pemain-pemain, ya mungkin pemain B lah. Pemain B, gabungan pemain B dan pemain sedikit pemain utamanya ya hanya seperti si Hendrik, itu saja yang dipanggil. Stuart Wilkin itu dipanggil. Kemudian selebihnya adalah pemain-pemain. Ada pemain muda seperti siapa itu, Fergus Ternay. Kemudian ada lagi Hakimi Azim. Ada lagi macam-macam, saudara-saudara. Selebihnya yaitu gabungan antara pemain muda, pemain senior B, dan macam-macam lah. Jadi ini tampaknya Piala AFF tidak terlalu serius bagi negara-negara selain Vietnam. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi yang paling penting jangan nyampah, jangan komen yang menghina, yang menghasut, menghujat, merendahkan orang lain, negara lain, jangan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!